Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Dila, NIM 231186206092. Di sini saya akan menjawab soal-soal pertanyaan OTS yang mana mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Nah, definisi tes itu adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Tes itu dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, psikologi, dan penelitian. Nah, aspek-aspek perencanaan tes. Yang pertama itu ada tujuan tes, yang mana kita menentukan apa yang ingin dicapai melalui tes, seperti untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua ada jenis tes, kita memilih tes yang sesuai seperti tes formatif untuk evaluasi proses pembelajaran atau tes sumatif untuk evaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga ada materi yang diuji, kita menentukan konten atau materi yang akan diujikan yang harus itu relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada format soal, kita memilih format soal yang tepat seperti pilihan ganda, esai, praktik yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang kelima itu ada kriteria penilaian. Kita menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai jawaban, termasuk rubrik penilaian jika diperlukan. Yang keenam ada jadwal pelaksanaan. Kita menyusun jadwal yang tepat untuk pelaksanaan tes agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada bagaimana cara kita mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif, kita mengembangkan soal yang menguji pengetahuan dan pemahaman. Contoh, di soal pilihan ganda kita menguji fakta, konsep, dan prinsip. Kalau soal esai, kita mengukur kemampuan analisis siswa dan sintesis informasi siswa itu. Di aspek afektif, kita menggunakan skala penilaian untuk mengukur sikap dan nilai. Contoh, di angket kita mengukur sikap siswa terhadap materi pembelajaran. Lalu observasi, kita mengamati perilaku siswa dalam situasi tertentu. Lalu di aspek psikomotor, kita mengembangkan soal dan menguji keterampilan praktis. Contoh, tugas praktik, kita mengukur kemampuan siswa dalam melakukan suatu keterampilan. Lalu ada demonstrasi, siswa itu menunjukkan keterampilan dan di depan kelas. Lalu pertanyaan ketiga itu apa? Apakah ciri-ciri butir soal suatu tes itu disebut baik? Jelaskan. Nah, yang pertama itu ada validitas, kita lihat dari validitasnya. Butir tes harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, soal matematika harus menguji kemampuan matematika, bukan kemampuan berbahasanya. Yang kedua ada reliabilitas, yang mana hasil tes harus konsisten jika diulang. Misalnya, jika siswa yang sama mengerjakan tes yang sama di waktu yang berbeda, hasilnya harus serupa, tidak boleh berbeda. Yang ketiga ada objektivitas. Penilaian harus bebas dari subjektivitas, misalnya soal pilihan ganda lebih objektif dibandingkan soal esai yang memerlukan penilaian subjektif. Yang keempat ada relevansi. Soal harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah memahami konsep, maka soal harus menguji pemahaman konsep tersebut. Yang lima ada variasi. Terdapat variasi dalam tingkat kesulitan soal. Misalnya, soal harus mencakup tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengukur bagaimana tingkat kemampuan siswa itu tersebut. Lalu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Untuk definisi yang pertama itu saya ambil dari penulis Sudijono A 2005 yang judulnya itu Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar. Penerbitnya itu Raja Wali Pers. Definisi yang mana evaluasi menurut dia ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Evaluasi mencakup pengukuran hasil belajar siswa dan penilaian terhadap proses pembelajaran. Definisi yang kedua, itu penulisnya Nana Soidi Sukmadinata 2010, yang judul Metode Penelitian Pendidikan. Penerbit Remaja Rosda Karya.
Definisi menurutnya itu, evaluasi ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan penting dalam rangka pengambilan keputusan tentang program pendidikan. Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui analisis data yang diperoleh. Definisi yang ketiga itu penulisnya Mulyasa E 2009, yang mana judulnya itu Manajemen Pendidikan. Penerbit Remaja Rosda Karya. Definisinya, evaluasi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan efisiensi suatu program pendidikan. Evaluasi itu bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran itu tersendiri. Untuk soal nomor 5, kita tentukan hasil uji validitas butir tes berikut, yang mana saya sudah menjumlahkan seluruh butir soal, yang mana respon dari responden atau siswa yang mengikuti ujian itu ada 15 orang. Nah, untuk butir soal yang benar di butir 1 itu ada 11, yang mana 11 itu kita bagi 15 dan kita dapat 0,73. Di butir 2 itu ada 11, kita bagi 15 dapat 0,73. Lalu di butir 3 itu ada 6 yang benar, kita bagi dengan 15, maka hasilnya dapat 0,40. Lalu butir 4 itu 13, kita bagi dengan 15 dapat 0,86. Butir 5 itu ada 9 dibagi dengan 15 dapat 0,60. Lalu butir 6 itu ada 11 juga dibagi 15 0,73. Butir 7 11 juga dibagi 15 dapat 0,73. Butir 8 juga 11 dibagi 15 dapat 0,73. Butir 9 ada 10, soal yang benar kita bagi 15 dapat 0,66. Sedangkan butir 10 itu ada 8 dibagi dengan 15 dapat 0,53. Nah, untuk menentukan valid dan tidak valid itu kita lihat di hasil terakhir, yang mana jika di atas dari 50% maka itu disebut valid. Nah, jika di bawah dari 50% itu disebut tidak valid. Yang mana ini ada contoh yang tidak valid itu di butir 3, yang mana hasilnya itu 0,40. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fil sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.